Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali dalam kajian tentang mental health. Ya, jadi kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya tentunya, di mana mental didefinisikan dekat dengan apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Jadi mental itu sifatnya brain based, ya, berkaitan dengan kinerja otak, kan gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah kupas framing mental, atau bagaimana kita mendefinisikan mental itu adalah the dimension of human experience that govern thought, perception, and inner dialogue. Jadi inilah bagian dari diri manusia, tidak terlihat, tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain, ya, di luar diri kita, ya, tidak bisa melihat. Nah, kemudian lalu itu adalah merupakan bagian dari apa yang ada di belakang pikiran kita. Nah, itu mental, ya. Mengapa kita bisa berpikir seperti ini, berbicara seperti ini, memutuskan seperti ini, memimpin seperti ini, dan lain-lain. Itu adalah proses mental. Nah, begitu ya. Baik. Lalu WHO melihat mental health atau kesehatan mental itu tidak satu dimensi, ya, tidak satu dimensi. Jadi ini adalah multifaktorial, multidimensia, ya, multidimensi. Jadi artinya urusan atau masalah kesehatan mental ini masalah yang pelik sebenarnya, begitu ya, masalah yang rumit, ya. Karena WHO sendiri sudah mengatakan ini bukan satu dimensi, tidak satu dimensi, ya. Ada banyak hal. Dan ini juga dikaji tidak oleh satu profesi, melainkan juga banyak profesi, kan begitu ya. Nah, pendapat-pendapat dari ilmuwan-ilmuwan beberapa abad sebelum ini, ya, bahkan 9-10 abad yang lalu sudah menegaskan bahwa, salah satunya oleh Al-Bakhli, sudah ditegaskan bahwa gejala mental dan gejala fisik saling mempengaruhi. Maka gangguan mental dan gangguan fisik juga saling mempengaruhi. Dan penyakit mental dan penyakit fisik juga saling mempengaruhi. Begitu kira-kira, ya. Jadi artinya bahasan tentang mental ini terus berkembang, bahkan dari 9-10 abad yang lalu, ya. Dan sudah temukan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi mental health is a state of well-being in which individual realize his or her own abilities, can cope with normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community, ya. Nah, ini mental health, gitu kira-kira, ya. Menurut WHO, ya, kita sudah bahas menurut beberapa definisi kemarin, ya. Dan menurut WHO ini berawal dari pertama, kita memahami, kita mampu mengenali kemampuan kita. Itu dulu yang pertama, ya. Jadi ciri mental sehat, kita mampu mengenali kemampuan kita, mengenali gender kita laki atau perempuan dan lain-lain, kita mampu mengenalinya, ya. Lalu bisa berhadapan dengan stres normal, ya, stresor normal kehidupan, oke. Kita bisa berhadapan dengan itu. Artinya tantangan-tantangan kehidupan sehari-hari sebagai pegawai, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kita mampu hadapi tantangan normal, ya, tantangan harian. Itu ciri kesehatan mental selanjutnya. Lalu bisa bekerja dengan produktif, mampu menggunakan
potensi yang ada di dalam diri kita untuk kita bekerja secara produktif. Itu mampu kita lakukan. Lalu mampu membuat kontribusi. Akhirnya dengan apa yang mampu kita lakukan tersebut, ya, kita mampu bekerja dengan normal, mampu belajar dengan normal, akhirnya kita berkontribusi pada lingkungan. Itu mental yang sehat. Jadi bukan sekedar tidak ada gangguan mental, bukan sekedar tidak ada penyakit mental, ya. Ya, namun lebih dari sekedar itu. Yang 4 tadi, gitu ya. Baik. Lalu kita juga sudah kupas kemarin, ada kesehatan mental, ada kesehatan jiwa. Jiwa, ruh, jiwa, soul, ya. Soul health, ya, itu jauh lebih besar daripada sekedar mental health, gitu ya. Soul health itu juga melibatkan dimensi spiritual, dimensi kolbu, hati, heart, ya, feeling, ya, dimensi ruh manusia sebagai makhluk rohani dan lain-lain. Artinya ketika bicara kesehatan mental, ya, hari ini dunia mengafirmasi bahwa tidak hanya sekedar urusan brain base saja, okay? Namun jauh lebih luas dari itu. Maka kadang-kadang yang dimaksud kesehatan mental juga adalah soul health, ya, juga masuk ke kesehatan jiwa yang melibatkan bukan hanya akal, brain, tapi juga heart, kolbu, tapi juga nafs, impuls, drive, daya dorong, tapi juga ruh manusia sebagai makhluk ruh. Artinya apa? Manusia yang jasadnya tidak akan bisa hidup tanpa ruh, ya. Artinya disadari bahwa bicara kesehatan mental adalah ketika ruhnya masih ada dalam jasad tersebut, gitu kira-kira. Dan manusia adalah makhluk ruh. Artinya apa? Ruh itu sudah ada sebelum jasad ada, dan nanti ruh masih ada ketika jasadnya mungkin sudah masukkan ke dalam liang kubur, ya, atau terbakar, atau meledak kena bom, atau tenggelam, ya, maka ruh itu masih ada. Dan kalau menurut agama Islam akan bangkit kembali nanti dengan badan-badannya. Maka badan yang sudah hancur itu akan bangkit kembali. Ini makhluk ruh. Jadi seluas itu pembicaraan kita. Maka, asesmennya pun itu juga jauh lebih luas, ya. Maka hari ini dunia menyepakati, atau saya ambil contoh dari A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work. For Health and Social Work. A Biopsychosocial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work dari Singapore Association of Social Worker, ya. Baik, nanti Anda juga bisa baca-baca dari sini. Artinya ini adalah panduan kita, ya. Nah, jadi menurut panduan ini, artinya gini, panduan assessment ini beranjak dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk 4 dimensi sekaligus, biological, psychological, sosial, and spiritual. Dengan adanya 4 dimensi ini, maka ketika ingin mendalami bagaimana kondisi individu ketika sedang bekerja dengan klien, ya, maka kita menggunakan 4 dimensi ini juga, gitu ya. Artinya apa? Yang di-assess, yang ingin diketahui lebih dalam adalah juga termasuk dimensi biological, ya. Artinya untuk mengetahui individu secara utuh ketika kita bekerja dengan klien, bertujuan ingin membantu klien, tidak mungkin serta-merta atau tiba-tiba membantu klien tersebut tanpa kita mencoba mengetahui apa dan bagaimana kondisi klien tersebut, kan begitu ya. Oleh karena itu kita mencoba mengetahui sisi biologikalnya,
sisi psikologikalnya, sosialnya, dan spiritualnya. Ya, kita ikuti selanjutnya. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna.